Kalau hal ini sampai kejadian, ya sudah Bu. Banyak anak yang salah role model akhirnya. Iya, bahkan sampai ke LGBT larinya. Iya. Jadi LGBT itu sebenarnya bukan pemicunya. Betul. Itu sebenarnya kalau yang saya lihat itu dampaknya saja. Dampak gitu. pelarian lah. Jadi anak-anak nih ya yang mendapat perlakuan buruk di rumah itu hasilnya bisa macam-macam Bu. Iya, bisa LGBT, narkoba, ya. Atau dia menjadi pelaku pembuli, kekerasan. Nah, di sini kan banyak hal negatifnya gitu dibandingkan hal yang positifnya. Makanya kita jangan ini ya, misalnya kita menemukan gitu bahwa anak kita ini sudah terjerat gitu ya dengan LGBT gitu. Kita segera cari tahu gitu apa nih penyebabnya. Iya ya, jangan langsung reaktif. Iya, kita jangan langsung misalnya maki-maki anak kita, apalagi kalau kita sampai melakukan tindakan fisik ya, memukul misalnya, menampar gitu. Akibat kita merasa gagal menjadi orang tua. Merasa gagal menjadi orang tuanya itu benar. Tapi bukan berarti kita melampiaskan emosi kita kepada anak kita. Kalau anak kita tidak segera kita tolong ya, maka ya sudah Bu. Anak akan selamanya menjadi pelaku LGBT. Seharusnya anak ketika sudah terjerat gitu ya dalam perilaku yang seperti itu, ayo ajak anak, rangkul anak, berbicara dari hati ke hati. Ya, rekonstruksi gitu ya. Benar. Ya, tapi emang iya sih, emang harus perlu effort juga ya. Pastinya Bu. Karena udah kandung. Iya, benar udah kandung. Iya. Pokoknya semakin kita tidak mau Bung menjadi role model yang terbaik bagi anak-anak kita, maka ya siap-siap saja gitu. Kita akan menghadapi masalah yang jauh lebih besar dari kemalasan kita mau belajar. Nah ini yang kadang kita nggak sadari gitu. Menjadi orang tua yang mengalir saja. Akhirnya dengan cara seperti itu kita banyak melakukan kesalahan. Ya saya beruntung banget gitu ya. Dengan mendirikan sekolah ini saya mau nggak mau harus belajar dunia parenting. Akhirnya saya jadi tahu gitu, oh berperilaku demikian itu berdampaknya sangat dalam bagi anak gitu. Misalnya kita berperilaku kasar di depan anak, sangat membekas gitu. Karena yang namanya anak itu ya dari kecil sudah diciptakan oleh Tuhan itu sesuai dengan fitrahnya. Orang tuanya yang menyebabkan anak itu ketika sudah dewasanya akan menjadi seperti apa. Nah di sini orang tua itu harus tahu gitu cara memperlakukan anak tuh bagaimana. Jadi jangan sampai kita salah memperlakukan anak, akhirnya masa depan anakku yang menjadi taruhannya. Dan ini nggak main-main gitu. Apalagi kalau sampai anak menjadi LGBT. Iya, makanya aku kaget juga itu sampai ada konferensinya gitu Pak. Nah itu, berarti kan banyak anak yang bermasalah ketika dewasanya. Kalau diwawancara satu-satu ini bisa juga itu. Masalahnya masing-masing gitu kan menceritakan. Benar. Itu karena tidak ada dari awal itu yang berniat jadi LGBT nggak ada ya. Nggak ada. Kayak mau jadi LGBT nggak ada. Maksudnya itu kan bukan suatu profesi. Pasti lingkungan yang mempengaruhi, terutama lingkungan terdekat, yaitu lingkungan di mana anak-anak kita dibesarkan. Kalau lingkungan pergaulan itu malahan sangat kecil kemungkinan. Iya, kalau fondasinya udah benar di keluarga, benar. Mau keluar juga aman. Iya, insya Allah aman gitu. Apalagi kalau anak sejak kecil ya, sampai dia sudah cukup umur gitu. Pergi dari rumahnya gitu bersama terus dengan orang tuanya, dan orang tuanya terus memberikan nilai-nilai agama, nilai-nilai yang positif kepada anak. Akhirnya anak akan malu gitu untuk melakukan hal-hal yang negatif karena dia merasa dia akan mengkhianati orang tuanya. Itu kan tameng yang istilahnya sulit digantikan gitu oleh apapun juga gitu. Meskipun dia berada di negara LGBT juga gitu. Benar.
nggak akan ngaruh gitu ya. Kayak saya dulu Bung, pengalaman saya pernah ini ya kerja di Amerika gitu. Saya waktu itu ya lagi ada di suatu tempat lah, ada laki-laki nih ya mendekati saya. Saya pikir ini laki-laki friendly aja gitu kan, ramah aja, pengen ngajak ngobrol gitu. Ya sudah, saya kan orangnya juga nggak mau buruk sangka gitu kan, ini orang ngapain gitu kan, belum kenal, terus tiba-tiba ngajak ngobrol, kayak orang asing gitu kan, SKSD, saya nggak kayak gitulah, saya nggak mau berpikiran negatif gitu. Ya udah saya layanin aja, saya ngobrol gitu. Tapi teman saya dari belakang kok saya lihat ketawa-ketawa gitu kan, ini ada apa gitu. Ini pasti ada sesuatu nih, saya pikir kan begitu Bung. Pasti. Pas sudah saya akhiri ini kan ngobrol kita ini, saya seberin teman saya yang ada di belakang, lagi duduk di belakang. Lu ngapain sih ketawa-ketawa tapi pas gue lagi ngobrol? Lu nggak tahu dong. Kenapa? Dia tuh lagi deketin lo tuh. Serius lo? Dia respon apa dari? Iya, yang bener lo. Iya makanya kita ketawa-ketawa. Gue lihat lo asik banget gitu kan ngobrolnya gitu. Kurang ajar lo nggak ngasih tahu gue dari tadi. Gimana gue mau ngasih tahu kan lo lagi ngobrol gitu kan. Jadi ya, kalau di dunia barat itu hal seperti itu udah kayak hal yang lazim gitu. Iya, kayak normal. Yang normal gitu. Nah, tetapi kan saya nggak alhamdulillah nggak terpengaruh gitu. Karena apa? Karena saya memegang nilai-nilai yang orang tua saya berikan kepada diri saya gitu. Akhirnya nilai-nilai itu yang selalu saya bawa kemanapun saya pergi. Nah, tetapi kalau kita sebagai orang tua lupa memberikan nilai-nilai hal yang positif ya, terutama nilai-nilai agama kepada anak-anaknya, bagaimana Bung anak-anak kita ini bisa survive gitu, menghadapi tantangan yang ada di luar sana, terutama tantangan LGBT ini. Karena orang-orang LGBT ini, wah jangan kira Bung, mereka tuh untuk istilahnya ini ya, membuat orang-orang tuh jadi terperangkap gitu ya, dengan jebakan mereka. Banyak caranya. Banyak caranya. Dan caranya bukan yang ecek-ecek Pak. Bukan yang ecek-ecek. Kadang mereka bisa memberikan uang, ya, agar kita akhirnya terjebak gitu. Kita keburu inilah punya utang budi gitu sama mereka. Akhirnya ketika orang yang memberikan kita uang ini mengajak kita berbuat hal yang macam-macam, kita jadinya nggak enak hati. Nah, kita ikutilah maunya mereka. Nah, itu kan cara-caranya gitu. Tapi kalau anak kita nggak kuat secara mental, tidak memiliki fondasi agama yang kuat, ya bagaimana tuh? Anak kita bisa menghadapi ini semua. Makanya inilah PR bagi para orang tua gitu, agar kita selalu mawas diri. Anak adalah tanggung jawab bagi para orang tua gitu. Jangan kita jadikan hal ini adalah sesuatu yang normal gitu. Bahwa anak kita sampai melakukan hal yang demikian, ya karena ini kali bawaan lahirnya. Bukan normal ya. Iya. Jangan hal itu yang ada di pola pikir kita gitu. Karena kalau sampai ya anak kita melakukan hal-hal yang seperti ini, apakah kita sudah siap itu mempertanggungjawabkan ya yang namanya peran kita sebagai orang tua di hadapan Tuhan yang menciptakan kita. Serem juga ya Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Doni atas sharing-sharingnya pada sore hari ini. Sama-sama. Kita sebagai orang tua juga selalu mawas diri ya Pak ya. Jangan sampai kita menyesal gitu. Menyesal gitu tiba-tiba kok keluarga saya LGBT semua. Iya, karena anak kalau sudah jadi LGBT itu misalnya nasi sudah menjadi bubur, itu nggak bisa dikasih cakwe lagi. Kita harus ya berjibakunya lebih keras lagi gitu. Oke, baik, siapapun yang mau bertanya atau misalnya mau bertanya tentang sesi ini dan sesi-sesi sebelumnya, langsung saja dikirimkan lewat komentar atau misalnya lewat link yang sudah disediakan di deskripsi, link deskripsi. Dan juga kalau misalnya mau bergabung dengan kita, silahkan langsung saja masuk grup Telegram dan WhatsApp. Baik, sampai jumpa di bio education selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman.